aku masih rindu padamu, aku masih kangen padamu, aku masih selalu ingin bersamamu wahai Ramadan. Kalau orang iman begitu, ya Allah, aku masih senang ya Allah kalau siang puasa, ya Allah aku masih senang ya Allah kalau malam sholat taraweh. Istilah orang pacaran kan masih seneng-senengnya itu, masih ketemu tiap malam, ngomong, Neng, aku masih kangen sama kamu, kenapa kamu kok cepat pulang, kenapa kamu cepat berlalu. Betul apa tidak? Kalau orang Jawa, Dek, aku itu masih kangen, baru ketemu kok minta pulang. Sama, ya Rob, aku masih kangen Ramadan ya Rob, padahal baru beberapa hari yang lalu. Tapi kata-kata mutakin di sini yang merepresentasikan, yang mentafsirkan langsung Allah Subhanahu. Siapakah orang takwa yang dikehendaki Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil qail fi kitabihil karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qad aflaha man tazakka. Al-ayah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu, bapak, adik-adik, hadirin wal hadirat, peserta sholat isya dan tarawih malam yang ke-27 Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam yang ke-27 ini saya apresiasi. Ternyata volume semangatnya Masjid Nurul Hidayah, jamaahnya ini lebih dari 100%. Amin. Karena masih banyak ini, Pak. Diakui atau tidak diakui, atas nama iman, atas nama mahabbah, atas nama cinta kepada bulan suci Ramadan, kalau panggilan jiwa, kalau panggilan iman, maka kita akan muncul rasa kesedihan. Karena apa? Enggak lama lagi, ini malam-malam Ahad, besok malam Isnin, Selasa, bisa jadi malam Rabu sudah takbiran, bisa jadi malam Kamisnya. Betul apa tidak? Atas nama iman sedih. Ini ditengok dari hadis yang selalu disampaikan. Maka ketika sudah akhir-akhir Ramadan, para mubaligh akan menyampaikan hadis yang familiar. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadana, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qila ya Rasulullah, ayyu musibah hiya? Halo? Saya itu tadi pagi tanya sama Ustadz Azhar, karena diingetin, Ustadz ojo lali nanti malam kultum.
kuliah terserah antum. Itu bahasanya ya. Bisa 7 menit, bisa 1 jam Pak ini Pak, kan gitu. Kan terserah antum. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Terserah saya ini masalahnya kan gitu kan. Apa temanya Ustadz? Kalau kuliah subuh Ramadan pertama saya dikasih tema. Temanya apa? Bagaimana supaya kita itu lebih dekat dan kenal kepada Allah. Sekarang temanya apa? Bebas. Oh, bebas kan katanya itu. Maka ini saya anggap ceramah di panggung ini Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentu catatan pertama kita bangga atas nama umat Islam, masih mampu menjalankan ibadah sholat isya, masih mampu sholat taraweh, masih mampu puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu catatan pertama, kita harus bangga dan bahagia. Alhamdulillah. Tapi catatan yang kedua, kita muncul sedih. Ya Allah, ini kok sudah malam 27 ya Allah. Maka hadis Nabi disampaikan, kalau sudah datang akhir Ramadan, yang namanya langit, yang namanya bumi, malaikah menangis. Apa tangisannya? Sebab apa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah, bencana bagi umat Nabi Muhammad. Sholawatnya sepi. Kalau ada kata-kata Muhammad langsung saut, Allahumma sholli alaihi, gitu. Atau jangan-jangan makan kolaknya baru 3 mangkok gini ya. Ini habis ceramah harus ada makan mas. Karena saya baru makan 1 piring ini misalnya. Ini bencana bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kila ya Rasulullah, ayu musibatin hiya. Musibah apa ya Rasul? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhihabu Ramadan." Perginya bulan suci Ramadan, berlalunya bulan penuh barokah, hilangnya bulan penuh ampunan. Padahal aku masih rindu padamu, aku masih kangen padamu, aku masih selalu ingin bersamamu wahai Ramadan. Kalau orang iman begitu, ya Allah, aku masih senang ya Allah kalau siang puasa. Ya Allah, aku masih senang ya Allah kalau malam sholat taraweh. Ya Allah, aku masih senang ya Allah kalau maghrib buka bersama dengan keluarga. Betul apa tidak? Tapi ini akan berlalu. Yang kedua, ya Allah, di dalam Ramadan penuh doa, doa diampuni, doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, kebaikan dilipat gandakan. Aku masih rindu ya Allah. Nangis hati orang iman. Ini nangis, sedih, apa seneng kira-kira? Nah ya, itu campur, yang penting campur. Masalahnya campur pertama, seneng akhir puasa mau lebaran, seneng bisa beli baju baru. Sedih ya nggak punya duit, masalah gitu. Duitnya nggak punya. Makanya kalau ini istilah orang pacaran, kan masih seneng-senengnya itu, masih ketemu tiap malam ngomong, Neng, aku masih kangen sama kamu. Kenapa kamu kok cepat pulang? Kenapa kamu cepat berlalu? Betul apa tidak? Kalau orang Jawa, Dek, aku itu masih kangen, baru ketemu kok minta pulang. Sama, ya Rob, aku masih kangen Ramadan ya Rob. Padahal baru beberapa hari yang lalu. Ustadz Ece pasti baca hadis ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza halla hilalu Ramadan sahal arsyu wal kursyu wal malaikatu tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala minal karamah. Padahal baru kemarin disampaikan ketika nanti Ramadan sudah masuk tanggal, maka yang namanya ars, yang namanya kursi, yang namanya malaikat teriak tuba, beruntung sekali, bangga sekali bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan bulan suci Ramadan, karena di dalamnya ada keistimewaan. Perasaan baru kemarin ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka salah satu perwujudan sedih dan senang
Ramadan itu dipenuhi dengan ibadah. Salah satunya tadi saya dengarkan, nanti malam akan ada qiyamul lail, akan ada iktikaf. Ini malam 27, mudah-mudahan malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Nek ono menungso njungkung ibadah ngadep mantep dumateng zat murbaing weseso, ki ngerti apa ora iki kene iki. Pak Ustadz Ence nggak tahu saya ngomong apa. Lamun ayah jelma, ya ayah jelma ya. Engke peteng ngadep mantep kepada zat yang maha besar. Saya juga kalau Sunda nggak bisa. Maka kalau ketemu malam Lailatul Qadar itu seperti 83 tahun kita ibadah, seperti 1000 bulan. Maka nanti malam ada program iktikaf, ayo berbondong-bondong. Kalau di alam sana ada istilah qiyamul lail. Nanti sholat 8 rakaat, imamnya bacanya jahar. Biasanya manggil imam yang hafidul Quran. Habis itu lampunya dimatikan, muhasabah. Ya Allah, aku dosanya banyak ya Allah. Itu muhasabah, lampu digelapkan, maka akan berkucuran air mata. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, masuk yang kedua. Tapi ini suaranya jelas ya. Yang kedua, pertanyaannya kepada diri masing-masing, kepada muslimin juga. Kalau Allah menjanjikan bahwasanya orang yang puasa itu nanti ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya takwa. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk golongan takwa? Ayo kita lihat barometernya. Barometernya pakai Al-Quran, barometernya pakai hadis, bukan pakai akal manusia. Wow, kalau begitu berarti orangnya takwa? Belum tentu. Ayo kita lihat. Kalau Bapak ingin tahu ya Rob, Ramadan kali ini ya Rob, aku sudah takwa apa belum? Tengok dalam Al-Quran. Ayat ini familiar. Surat Al-Imran. Kalau nggak salah dari ayat 134, 35, 36 aja dah. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Insyaallah bahasa Indonesianya begini. Buru-buru minta ampunan Tuhanmu, buru-buru mengharap sorganya, karena luasnya sorga laksana langit dan bumi. Sorga itu disiapkan untuk orang yang takwa. Kata-kata takwa langsung ditafsiri oleh Allah. Nah, dalam kajian ulumut tafsir, Quran ditafsiri dengan Al-Quran, Quran ditafsiri dengan hadis, Quran ditafsiri dengan ijma'nya para sahabat, Quran ditafsiri dengan ijma'nya para alim ulama. Tapi kata-kata muttaqin di sini yang merepresentasikan, yang mentafsirkan langsung Allah Subhanahu. Siapakah orang takwa yang dikehendaki Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini takwa itu tandanya ada 4. Quran ini Pak, ayat yang ini. Yang pertama, Bapak kalau pingin tahu, Ibu kalau pingin tahu sudah takwa apa belum, nengoknya ke Al-Quran, nggak usah ngaca diri sendiri ke Al-Quran. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, wonge gelem terus menerus sedekah arikala duwite akeh utawa duwike sak titik. Ngertos napa mboten, Bu? Nanti saya artikan, saya ketik nanti. Pertama adalah orang itu tetap mau berbagi.
kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada mereka yang membutuhkan. Ketika memang dia duitnya banyak, usahanya maju, atau duit sedikit, usaha lagi nggak maju, ya tetap berbagi. Walaupun kondisi volumenya berbeda, pokoknya selalu memberi. Maka tadi disampaikan, ayo kita terus untuk bersedekah demi program dan kegiatan. Karena saya salut dengan Masjid Nurul Hidayah ini, programnya padat, penuh, ada terus programnya. Saya yakin semuanya menjadi donasi-donasi yang sangat luar biasa. Amin ya robbal. Maka tandanya itu, kalau Bapak pingin tahu takwa apa enggak, ada kepedulian sosial terhadap sesama, pengennya memberi. Besok kegiatannya apa Pak Ustadz Azhar? Buka bersama. Yowe saya tak nyumbang 100.000. Besok lagi apa Pak Ustadz Azhar? Besok kegiatannya kuliah subuh. Yang ceramah siapa? Kang Muslih Channel. Yowe saya tak nyumbang 150.000. Besok lagi acara apa Pak Ustadz Azhar? Qiyamul Lail. Siapa imamnya? Ustadz Endang Hermansyah. Yowe saya tak nyumbang 50.000. Besok apa lagi Ustadz? Besok akan santunan yatim, sekali anak ya per kepala berapa? 150. Yowe saya tak minta 10 kepala anak yatim. Loh, muncul dadanya kepedulian sosial, berbagi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidho. Nah, ini yang ngomongin juga prakteknya susah. Mampu nahan emosi, enggak gampang marah. Ini yang sekarang yang gampang marah para suami, karena istrinya minta duit pinginnya ke mall. Ya Bu ya, minta duit pinginnya beli baju, minta duit pinginnya beli kalung, minta duit pinginnya beli gelang. Suaminya emosi terus itu. Duit, wah lu ngerti kerjanane tutup, dagangan sepi. Pak, wal kadhiminal ghaidho, tahan amarah, astagfirullahal. Yang ketiga, wal afina anin nas. Ini juga nggak mudah, gampang minta maaf dan memaafkan. Ini nggak mudah. Contoh, ada si A pinjem duit sama si B. Tolong dong pinjemin duit, ini kan mau lebaran, saya belum beliin baju anak. Sama si B, nggak ada, saya juga nggak punya duit. Si B terus beli motor. Itu kan dadane kuwi apa jenenge ya, mangkal gitu loh. Langsung ngoceh-ngoceh, dasar pelit, mecitit, ngoceh-ngoceh. Akhirnya ribut. Itu loh, minta maaf dan memaafkan yang begitu susahnya luar biasa. Betul apa tidak? Tapi kalau pingin menjadi orang yang takwa, itu salah satunya gampang minta maaf dan memaafkan. Bapak akan tahu, oh puasa kali ini aku ada hasilnya. Baru yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini tanda yang keempat. Walladzina idza fa'alu fahisyah, kalau habis membuat ulah yang keji. Keji itu Pak, fahisyah, dosa untuk dirinya, imbasnya ke orang lain. Contoh korupsi, contoh riba, itu fahisyah. Dia kena dosa, orang lain kena imbasnya. Al-zalamu, atau dolim pada diri sendiri, orang lain nggak ada imbasnya. Dzakarullaha
maka buru-buru eling kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, buru-buru minta ampunan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Pokoknya orang yang gampang istighfar, orang yang gampang masuk masjid, orang yang gampang baca Quran, orang yang suka memaafkan, orang yang suka sedekah, tanda-tanda orang takwa. Maka bareng-bareng istighfar dulu yuk. Astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kesimpulan, udah setengah jam saya ngomong. Kesimpulan pertama, saya ingat sebuah lagu. Ingat sebuah lagu, lagunya Kang Azhar ini. Kalau sudah tiada baru terasa, gitu ya. Ini Ramadan. Kalau Ramadan pergi baru terasa. Jadi kalau Ramadan itu nanti berlalu, kangen kita. Coba Ramadan lagi. Itulah bahasanya itu. Sama kayak tadi. Neng, kan baru ketemu. Kok sudah pergi, kok minta pamit, aku masih rindu, aku masih kangen. Sama Ramadan, kamu baru aja datang, kenapa kamu akan berlalu ya Rabb? Maka pertama, sedih kita, tapi munculkan untuk selalu istighfar kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, barometer takwa Al-Quran. Dari 4 ini, yang 3 adalah horizontal, yang 1 vertikal. Apa yang horizontal? Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra, berbagi. Ayo kita berbagi. Ini Ramadan, indahnya berbagi, maka di mana-mana ada santunan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan emosi. Itu juga horizontal, jangan gampang marah dengan siapapun. Yang ketiga, horizontal juga, wal 'afina 'anil nas, selalu minta maaf dan memaafkan. Baru yang keempat, vertikal, khusus kepada Allah. Habis berbuat salah dan dosa, guru-guru astaghfirullahal. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan takwa itu Allah akan mengampuni dosa kita dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.